Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan, bertemu lagi bersama Bahja. Ini perdana yang kedua kalinya ini. Bahja ngerekam yang kedua kalinya. Alhamdulillah, semoga dengan video yang singkat ini, ayyuhal ikhwan, ini singkat-singkat aja ya. Nggak usah lama-lama, takutnya bosan nanti. Ya, bosan nanti. Lama-lama pecah itu nanti layar kaca Anda nanti kalau lihat muka ini terus. Ya Allah, ya. Insya Allah ada manfaatnya dengan nasihat yang sedikit ini. Ya, bukan nasihat ini sekedar cerita aja deh. Sekedar cerita, sharing ilmu. Kita masih belajar, Al-Fakir masih belajar, dan semoga Al-Fakir bisa menimba daripada barokah ilmu yang kalian punya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Ayyuhal ikhwan, hendaknya kita ini ya bersyukur di dalam segala keadaan, baik di keadaan susah ataupun senang. Dulu orang-orang soleh itu ya, ketika mereka mendapatkan kesusahan, mereka gembira. Ketika mereka kedatangan kesusahan, gembira. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang lainnya bingung. Ini kenapa ini? Kenapa ini beliau ini kok senang ketika mendapatkan musibah ataupun bencana ataupun kesusahan? Kenapa Anda ini kok Kenapa Anda ini kok senang? Ditanya. Ya, wahai Ustadz, ya, wahai orang saleh, kenapa engkau kok senang ketika mendapatkan musibah? Katanya orang saleh tersebut, iya, bagaimana tidak gembira ketika Allah menurunkan syiddah ba'dahur raha. Ketika Allah menurunkan kesusahan, ketegangan ataupun serba sulit semuanya, keadaan itu mencekam, sebentar lagi Allah, sedikit lagi, bentar lagi Allah akan menurunkan kebahagiaan. Allah. Dan ketika mereka ini orang-orang soleh ya, ketika mereka kedatangan atau diberikan oleh Allah kenikmatan, mereka takut. Mereka heran juga. Lah, kenapa sekarang ini? Biasanya tabiat manusia kalau diberikan kesenangan apa? Kesenangan yaitu harusnya gembira. Memang harus gembira. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah. Tapi orang-orang soleh mereka ya, saking dalamnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan apa yang datang dari Allah, mereka merasa takut. Ketika mendapatkan kenikmatan mereka takut. Ibarat antum dapat mobil Alphard. Mobil Alphard baru datang, takut. Iya, takut kenapa? Takut pajaknya naik. Pajaknya mahal. Mereka takut. Ditanya lagi, kenapa Anda ini takut? Anda ini gemetar begitu ya ketika mendapatkan nikmat. Kenapa Anda ini? Katanya orang saleh tersebut, ya bagaimana tidak saya takut? Bagaimana saya tidak gemetar? Bagaimana saya tidak kalau bahasa Madura tuh ngetek, atau bahasa Jawa tuh pedih. Takut. Kenapa? Bagaimana saya tidak takut? Soalnya sebentar lagi jika Allah menurunkan raha ba'dahu syiddah, ketika Allah menurunkan ketenangan, kebahagiaan, sebentar lagi akan Allah turunkan kesusahan. Maka daripada itu, di zaman sekarang ini ya, wabak yang begitu tersebar luas ini di seluruh dunia, semoga Allah angkat ini semua bala. Allahumma ya alim bima yakun, ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil, ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Semoga Allah menghindarkan kita daripada wabak virus semuanya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala, lihat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sebuah kesusahan kecuali sebentar lagi akan dekat, semakin dekat. Allah beri kabar gembira bagi orang-orang mukmin untuk untuk mendapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang tiada taranya, insyaallah. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah perlihatkan kepada kita di tahun-tahun yang akan datang, insyaallah, secepatnya apa-apa yang bisa membuat mata kita sejuk, apa-apa yang bisa membuat mata kita ini gembira, apa-apa yang bisa membuat hati ini sejuk, insyaallah. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal ikhwan, jadi ya,
Tidaklah masalah jika kita ini urusan kita ini sulit. Urusan kita ini tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan. Tidak apa-apa ayuhal ikhwan. Maka daripada itu hendaknya kita ini bagi orang muslim, ketika kita ingin mengibaratkan atau mengutarakan suatu suatu kepastian yang mana diri kita sendiri itu merasakan itu, seperti kita nggak punya uang, nggak punya apa-apa, sulit semuanya. Jadi kita kalau ditanya oleh orang, apakah kita akan mengatakan taban? Kayak orang itu nanya, bagaimana keadaanmu? Sehat ya? Khair semuanya ya? Kita ya, makom kita pasti mengatakan, aduh sulit, aduh lockdown, aduh ini, aduh saya ini taban ya, zifit, saya ini nggak ada kekuatan, lemah ada. Ya Allah ya, janganlah seperti itu. Usahakan kita ini di setiap keadaan, walaupun keadaan memang terbalik, akan tetapi cobalah ibaratkan sebagaimana orang-orang soleh mengibaratkan ketika mereka kedatangan susah, ditanya, bagaimana kabarmu? Kata mereka, alhamdulillah, al khair kullu khair. Walaupun keadaan mereka itu terbalik, akan tetapi mereka punya yang lebih daripada urusan mereka itu. Mereka punya yang lebih berharga, yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada urusan mereka tersebut. Yaitu apa? Al-iman. Yaitu la ilaha illallah di dalam hati kalian, di dalam hati-hati mereka. Maka daripada itu ya ikhwan, jika kita ditanya misalkannya ditanya oleh orang, gimana kabarmu Bahja? Gimana kabarmu? Gimana keadaanmu? Baik kan? Katakan walaupun keadaan berbalik, alhamdulillah. Karena apa? Karena kita punya yang lebih dan lebih bernilai, lebih tidak ada taranya dengan urusan-urusan yang kita punya. Yaitu apa? La ilaha illallah masih ada di hati kita. Maka daripada itu, ya, Nabi kita mengajarkan setiap kita selesai sholat subuh, yaitu doa ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami berpagi hari dalam keadaan kami ini memeluk agama Islam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, dan atas kalimat ikhlas. Apa itu kalimat ikhlas? La ilaha illallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah masih ada di hati kita. Makanya kita bersyukur. Wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi gitu ayuhal ikhwan. Kita harus bersyukur ya, walaupun keadaan berbalik. Walaupun keadaan tidak seperti yang kita inginkan, kita ucapkan alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Ya, kalau misalkannya dapat kesenangan, baca alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau misalkannya dapat keadaan yang tidak diinginkan, baca alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Uang hilang, alhamdulillah ala kulli hal. HP hilang, alhamdulillah ala kulli hal. Nauzubillah ya, semoga nanti tidak bisa ngerekam. Aduh. Misalkannya apa hilang, alhamdulillah ala kulli hal. Semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Walaupun zahirnya menyakitkan, akan tetapi itulah yang terbaik. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamallahu wajhah, semoga Allah memberikan ridha dan ridwan kepada Imam Ali dan Allah memuliakan wajahnya. Kenapa Imam Ali disebutkan digelari dengan karamallahu wajhah? Tahu nggak kenapa? Karena Imam Ali karamallahu wajhah itu Sayyidina Ali, yaitu sepupu Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan anaknya Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul, dan mempunyai anak Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, yaitu Imam Ali. Kenapa dijuluki karamallahu wajhah? Karena semoga Allah memuliakan wajahnya, karena beliau diriwayatkan tidak pernah melihat auratnya, walaupun aurat ini paha ataupun yang mabainas surra wa rukbah, di antara pusar dan di antara lutut. Beliau tidak pernah melihatnya, apalagi melihat
Nah, kelakiannya. Nah, kalau kita kan beda. Nah, yaitu Imam Ali mengatakan di dalam makalahnya, dalam perkataannya, lau kushifal ghita, andaikan disingkap atau dibuka ghita, penutup ini, tabir daripada qada dan qadar Allah, yakni andaikan dibuka, terpapar jelas, yaitu apa yang ditakdirkan oleh Allah. Apa katanya Imam Ali Habsyi? Andaikan terbuka nih, dikasih tahu nih misalkannya ya, contoh misalkannya Bahja nih dibukain tabir ini sama Allah ya. Kelihatan. Jadi Bahja besok ini akan terjadi apa, sekarang akan terjadi apa, kemarin sudah ya. Maksudnya yang akan datang ini akan terjadi, diperlihatkan hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Ali karamallahu wajhah, andaikan dibukakan tabir ini kepadaku, makhtartu illal waqi', maka tidak akan aku pilih kecuali yang akan terjadi. Ya, ini apa? Semua yang ditakdirkan oleh Allah di harimu tersebut, itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-fakir di sini, duduk di sini, itu sudah ditakdirkan oleh Allah yang terbaik dari zaman azal, dari zaman yang kita tidak pernah tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, jadi itu ayyuhal ikhwan, HP-nya hilang. Di hari tersebut HP antum hilang. Di hari tersebut pula Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa HP-mu lebih baik hilang. Karena apa? Mungkin kalau terjadi apa-apa, misalkannya ya, makhtartu illal waqi', katanya Imam Ali karamallahu. Tidak akan aku pilih kecuali yang akan Allah tentukan hari ini. Tidak usah diubah-ubah, misalkannya Allah menentukan ini hari ini. Ya Allah, enggak, saya mau menentukan, enggak. Makhtartu illal waqi'. Tidak akan aku pilih kecuali yang akan terjadi. Jadi begitu ya. Alhamdulillah masih kita ini diberikan la ilaha illallah di dalam hati kita, di dalam insaniyah kita masih terdapat iman la ilaha illallah. Karena ayuhal ikhwan, jika kita tidak ada sedikit pun daripada iman ini, ataupun naudzubillah murtad, naudzubillah, nas'alullah al-'afwa wal afiyah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya. Jika tidak ada iman ini ayuhal ikhwan, tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga. Nah, la yadkhulul jannata illa man qala illa man kana fi qalbihi dzarrat. Bagaimana itu hadisnya? Pokoknya maknanya tidak akan masuk surga kecuali orang yang walaupun masih ada di hatinya itu dzarrah, biji dzarrah. Dzarrah ini sedikit daripada iman. Sedikit pun daripada iman bisa masuk surga ya ikhwan. Walaupun nanti dicuci dulu di neraka, akan tetapi masih bisa untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika sudah tidak ada imannya, yaitu alias murtad ataupun orang-orang kafir, tidak akan mereka menikmati, yaitu kenikmatan yang tidak ada mata melihat, tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ayuhal ikhwan, yang masalah itu tidak ada masalah. Maafi musykilah. Tidak ada masalah kalau misalkannya kita ini, keadaan kita ini berbalik. Keadaan kita ini tidak zen, akan tetapi hati masih Allah kasih la ilaha illallah, itulah masih zen ya. Ya itulah, enggak ada masalah. Yang masalah itu apa? Punya uang banyak, punya pesawat, punya helikopter, punya bangunan banyak, punya negara. Punya negara itu dia yang megang. Jadi presiden, jadi ini semuanya ya. Semuanya kenikmatan dunia yang zahir ini mereka punya, akan tetapi mereka tidak punya la ilaha illallah di dalam hatinya. Ini yang masalah. Ini yang masalah. Ada orang misalkannya kehidupannya tidak ada yakni ya biasa-biasa saja. Walaupun dianggap susah ya, akan tapi masih ada di dalam hatinya itu la ilaha illallah. Dan satu misalkannya hidupnya kaya, punya ini, punya itu, semuanya dunia, harta yang banyak, akan tapi tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya, berbeda.
perjalanan mereka kedua ini ketika nanti di hari kiamat. Yang satunya masuk surga karena ada la ilaha illallah, yang satunya walaupun kaya di dunia kenikmatan akan masuk ke neraka. Naudzubillah, nas'alullah al-'afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka daripada itu, syukur ayuhal ikhwan, syukur walaupun di keadaan apapun. Syukur apa yang Allah beri, itulah yang terbaik. Pernah ahadus salihin cerita sedikit ayuhal ikhwan. Ahadus salihin, salah satu daripada orang-orang soleh ya, mereka ulama yang benar-benar ya bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang soleh yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pernah suatu saat ingin mengajari anak-anaknya ini atau murid-muridnya tentang syukur. Akhirnya setiap muridnya ini mendapatkan kesusahan, tanya ke gurunya, ya guru saya dapat kesusahan. Qul alhamdulillah wasyukurillah, katanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nah, setiap muridnya ini dapat suatu musibah, katanya gurunya, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Setiap kena musibah, kena susah apa semuanya, datang ke gurunya, ya guru saya dapat ini. Qul alhamdulillah, syukur, katanya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, katanya muridnya. Alhamdulillah ya. Akhirnya suatu saat dia ditangkap, dimasukin penjara. Nyampein kepada syekhnya, ya syekh saya sekarang, nyamperin kepada syekh, kepada ustadznya, syekh sekarang saya di penjara oleh orang-orang. Katanya syekhnya, alhamdulillah, syukurillah, katanya sampai kabar kepada muridnya tersebut, katanya syekhnya itu bilang alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, syukur. Akhirnya beberapa hari kemudian datang satu orang Majusi. Orang Majusi ini penyembah api, ya. Orang Majusi ini penyembah api. Datang orang Majusi, kemudian kakinya muridnya ini diikat dengan kakinya orang Majusi tadi. Jadi kalau mereka ya gitu berduaan segitu aja ya. Jadi setiap ini mau berdiri godoil haja ya, mau buang air besar, ini harus nunggu, ini harus ikut juga, gitu. Ya kalau harus nunggu salah satunya ya. Kalau misalkan salah satunya pengen godoil haja lagi, buang air besar atau buang air kecil, satunya harus nunggu lagi, gitu. Ini keadaan yang begitu ya susah, keadaan yang begitu tidak enak. Ini bilang ke syekhnya, ngirim surat. Nyampe ke syekhnya bilang alhamdulillah, syukurillah, katanya. Alhamdulillah, syukurillah, bilang. Akhirnya sampai lagi kabarnya syekhnya ini kepada tilmidnya, kepada muridnya tadi. Kemudian dibaca alhamdulillah, syukurillah. Katanya di dalam hati, ya syekh, hadal faedah, ini faedah apa saya ini? Alhamdulillah, ini daripada saya diikat kakinya ini gak enak, syekh, ini alhamdulillah, apa faedahnya ini? Kayak ya gimana gitulah. Akhirnya nyampe ini kabar kepada syekhnya. Syekhnya menulis, katanya. Menulis, kasih kabar kepada dia, katanya. Dalam itu kasih kabar kepada dia. Wahai anakku, katanya. Andaikan berpindah, ya, berhaknya orang Majusi itu masuk neraka kepada Anda, yakni berpindah api neraka itu yang ada di Majusi itu kepada Anda, maka Anda akan tahu kadar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Andaikan Anda jadi Majusi dan Majusi itu jadi seperti kamu, kau akan tahu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nyampe kabar ini dia baca, ya Allah, astagfirullah, kata ente, astagfirullah, alhamdulillah, ya. Saya masih ada iman, saya masih ada la ilaha illallah. Ya apa sih salahnya saya ini? Apa sih kok saya kayak gini? Ntar lagi mereka membebaskan aku, sudah selesai. Kenapa kok saya masih mengeluh? Alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada cerita yang singkat ini dan sekelumit ya yang Al-Fakir ceritakan kepada antum ini, semoga mendapatkan manfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan syukur, diberikan segala nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ya Allah, semoga ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita
kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Bimahdal fadl wal jud. Amiddana bil madad ghair mahdud. Nablugh bi ghayatil qusud bi sirril Fatihah ila hadratin Nabi.